Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dan senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita semua, nikmat yang sering kita lalai untuk mensyukurinya. Dan marilah kita terus mengingat dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang sudah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang dari pagi kita sudah dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dibangunkan dalam keadaan iman dan Islam, tentu menjadi sebuah kenikmat paling agung. Karena itulah dengan nikmat iman dan Islam itulah kita memanfaatkan waktu luang kita di pagi hari untuk ngaji bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan inilah suatu kenikmatan yang terus harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam Al-Quranul Karim umat yang wasatan, umat yang bahkan dalam surat Ali Imran disebut khairu ummah, baik-baiknya ummah. Tentu ada syaratnya, yaitu tuh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Persyaratannya adalah orang yang disebut khairu ummah itu adalah yang senantiasa memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini adalah salah satu syarat bagi orang yang disebutkan masuk dalam kategori khairu ummah, yaitu umat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam pagi ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah akan hadir guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar yang kabarnya masih agak terlambat ya untuk masuk kajian, dan mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk masuk dalam kajian ini. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu ada senantiasa kebiasaan kita yang alhamdulillah setiap pagi rutin kita bersedekah, dan sedekah yang rutin kita lakukan sesungguhnya menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi keberkahan untuk kita semua, bahkan menjadi penghalang dari musibah-musibah di hari ini yang mungkin sudah ditakdirkan untuk kita. Tapi dengan bersedekah di pagi hari, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah takdirkan dengan yang lebih baik. Dan dengan sedekah pula sesungguhnya menarik rezeki yang banyak. Apalagi di hari Ahad, ini hari yang disebut dengan hari pasar oleh kita ya. Jemaah MKI biasa menjadikan hari Sabtu Ahad untuk memanfaatkannya sebagai hari pasar. Ayo kita manfaatkan hari ini untuk berjualan, karena ini bagian dari juga sunnah dari Nabi kita SAW. Rasulullah adalah para pedagang, para sahabat juga banyak yang jadi pedagang, dan kata Rasulullah SAW, hadza suqukum, inilah pasar kalian. Inilah pasar kalian. Ketika Rasulullah SAW membuat sebuah pasar untuk menandingi pasar Yahudi, sebuah pasar yang di sana ada riba, dan alhamdulillah kita sudah walaupun kecil-kecilan hanya lewat grup gitu ya, mudah-mudahan dengan kita bermuamalah di grup ini menjadi satu kenikmatan saling berbagi
rizki dengan cara kita membeli dagangan saudara-saudara kita. Dan mari kita udah mulai ya gerakan lagi Bunda Nadia, Bunda Darmi, dan juga bunda-bunda yang lain yang punya produk ya. Terus untuk mengajak jamaah semuanya, dan kekuatan eh, pedagang dari rumah ini memang luar biasa, bisa menggerakkan ekonomi umat ya, menggerakkan minimal ekonomi keluarga, terbantukan dengan jualan eh, yang sering disebut dengan mama berdaster gitu ya, jualan hanya lewat handphone gitu kan sambil santai di rumah. Tapi alhamdulillah wasyillah, justru inilah yang membuka peluang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang berkah Allah, tema tentang eh, hukum ya, yang insya Allah akan kembali nanti dibahas. Dan kami informasikan alhamdulillah wa syukurillah, di eh, Sabtu kemarin kita sudah menyelenggarakan kegiatan khitanan massal berkolaborasi dengan Cipta Qur'annya Ustaz Fatih Karim. Kita menyelenggarakannya di Bogor ya, di sekolah Albina ya, di Bogor, An-Naba ya, di Bogor. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ada sekitar 30-an anak ya yang dikhitan, dan sampai dari pagi sampai siang alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Ada 3 tim dokter yang diterjunkan ya, ada dokter Piki tentu di bawah komandan dokter Piki, ada dokter Rocky, ada dokter Anwar yang membantu kegiatan hitan ini, dan dibantu juga dengan para asistennya beliau, para perawat itu ya. Dan alhamdulillah ini sebuah kegiatan yang sudah berkali-kali kita lakukan, dari kegiatan yang sifatnya bulanan sampai yang sifatnya massal. Alhamdulillah ini menjadi sebuah kenikmatan bagi kami semua pengurus MKI, dan juga ini semuanya terselenggara karena doa dan dukungan dari semua jamaah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari jamaah yang sudah mendonasikan uh, hartanya untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan Allah balas dengan balasan terbaik. Dan ketika kami berada di sana ya, di sekolah An-Naba, sekolah yang berbasis dengan wakaf, karena semuanya gratis gitu ya, luar biasa, masya Allah tabarakallah. Jadi semua anak yang berada di lingkungan perkampungan itu bisa sekolah di sekolah yang didirikan oleh Ustaz Fatih Karim dengan gratis, dan sekolahnya masya Allah fasilitasnya luar biasa, bangunan juga sangat sangat memadai untuk sebuah sekolah tingkat dasar gitu ya. Dan disebut dengan sekolah alam karena di situ banyak sekali tempat-tempat yang bisa dieksplorasi sebagaimana karakter anak-anak kampung tentunya ya, biasa dengan eksplorasi alam. Dan alhamdulillah disediakan ada kolamnya juga ya, ada beberapa kegiatan pertanyaannya yang mudah-mudahan ini kalau saya ngobrol dengan Ustaz Selo jadi inspirasi untuk kita semua ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita pun diamanahi gitu ya, sebuah tanah wakaf untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif, baik itu untuk sekolah, untuk rumah khitan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya eh, mimpi bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskan kami untuk bisa menanggung amanah ini, melaksanakan amanah ini. Dan tentu semua amanah ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjadi khair ummah, itu sebaik-baiknya umat. Dan disebutkan juga sabda Nabi, orang khairun nas man anfa'uhum nas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang anfa'uhum, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah jadi sebuah prinsip tentunya di Majelis Quran Indonesia. Apapun ya program kegiatan yang kita lakukan, kita berharap menjadi orang yang termasuk dalam jajaran khairun nas tadi, yaitu yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dan itulah jamaah Allah, tidak hanya kajian yang rutin kita setiap pagi malam kita lakukan, kita hadiri, kita ambil ilmu dari para guru kita, tapi yang paling penting juga bagaimana mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Dari mulai misalkan dengan mengaplikasikan sedekah rutin setiap pagi, kemudian juga ada aplikasi berbagi doa kepada jamaah semuanya. Karena itulah jamaah Allah,
walaupun tidak mengucapkan secara langsung, mari saya ajak semuanya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hadir maupun yang belum hadir, semua jamaah yang ada di Majelis MPI maupun yang tidak, kita doakan meminta Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman mereka dan berikanlah mereka kesehatan ketika mereka sedang sakit. Eh, Allah angkat penyakitnya, dan kalaupun ada yang sedang kesulitan, Allah berikan jalan keluar terbaik. Dan itulah doa terbaik seorang muslim untuk sesama muslim yang lain yang tidak diketahui oleh muslim yang lain. Doa yang dipanjatkan dari hati yang tulus, dari hati orang yang soleh, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita. Dan itulah doa yang disebutkan dalam sabda Nabi, termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan akan kembali ke kita ketika kita mendoakan saudara kita yang tidak diketahui doa itu, tidak pernah didengarkan doa itu, tapi di dalam hati kita semua, maka sesungguhnya itulah doa yang diijabah oleh Allah dan akan kembali ke kita semua ketika kita mendoakan kesehatan untuk saudara kita, ketika mendoakan kebaikan untuk saudara kita di keluarganya, keberkahan dalam harta dan sebagainya. Maka sesungguhnya doa itu juga untuk kita, dan Allah mengutus para malaikatnya untuk mengaminkan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Dan apalagi di majelis ilmu ya, majelis yang disebutkan dengan taman-taman surga, maka majelis inilah yang dihadiri oleh malaikat, majelis yang Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sahabatku Allah, sambil menunggu Ustaz Saifullah Abu Bakar hadir di majelis ini, barangkali ada sesuatu yang ini disampaikan dari Bude Darmi ya, sebagai Ketua Sosial ya, Divisi Sosial yang kemarin sudah menyelenggarakan kegiatan khitan. Assalamualaikum Bude Darmi. Oh, masih belum ini. Insya Allah Ustaz Saifullah juga hadir. Alhamdulillah wa syukurlah. Masih ada rencana Bude Darmi untuk menyelenggarakan kegiatan lagi khitanan, insya Allah di hari di tanggal atau mungkin bulan apa ya, Bude Darmi? Ini kan ini rutin kita ya Ustadz. Insya Allah kita akan terus ngadain ini, nanti koordinasinya nanti kan Dokter Vicky ya. Nah, ini kan kegiatan rutin kita. Baik, dan apalagi di Ya, insya Allah. liburan Desember kemungkinan ya. Iya, liburan-liburan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kasih jalan, rezeki semua. Jadi kegiatan ini tidak terputus, selalu rutin insya Allah. Seperti program kita Ustadz. Iya, Yang karena rutin Masya Allah. di rumah Zidan yang rutinnya ya, tapi juga yang Iya. kegiatan besarnya mungkin saudara-saudara di jamaah yang dimuliakan Allah juga boleh memberikan usulan ke kita ya. Mungkin ada masjidnya atau sekolahnya yang ingin Mungkin nanti ada ke depan program misalkan ke rumah gitu, misalkan dipanggil ke rumah dengan istilahnya dengan yang tertentu bisa dipanggil ke rumah itu nanti. oh iya. Rencana ke depan seperti Betul, itu Ustaz betul. Alis. Iya. Jadi sekarang kita sedang menyelenggarakan program untuk khitan door to door gitu ya, apa namanya lah ya, mungkin bahwa kita bisa juga khitan tidak lagi harus massal, mungkin ada yang menginginkan khitan secara private, secara eh, di rumah masing-masing gitu ya, secara personal, silakan aja, nanti itu juga akan kita informasikan sebagai sebuah apa namanya kegiatan ya, yang mudah-mudahan dengan jalan ini pula akan dipermudah untuk melakukan khitan di berbagai tempat gitu ya. Itu ya Bu Darma ya. Alhamdulillah Ya, Ustaz Saifullah sudah nanti kita hadir. gulirkan programnya seperti apa Ustadz yang door to door, yang ke rumah itu. Siap insya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustaz Saifullah Abu Bakar sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Bagaimana kabarnya Ustaz? Insya Allah kita akan ngebahas tentang KDRT, sebuah fenomena yang sangat memiris ya, karena kalau baca laporan resminya memang dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan, dan yang jadi korban kebanyakan memang perempuan gitu ya.
para ibu-ibu para istri yang kemudian jadi korban suaminya. Dan tentu sebenarnya juga ada kasus KDRT yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, tapi kurang terekspos ya, dan mungkin sedikit ya jumlahnya dibanding kalau kita bandingkan dengan perempuan yang jadi korban kekerasan dari suaminya yang memang laki-laki secara fisik kan lebih kuat gitu ya. Tapi inilah sebuah fenomena yang tentu kita harus mencari solusinya. Barangkali kalau zaman di sini tidak ada yang mengalami ya, mudah-mudahan. Tapi tentu ada tetangga kita, saudara kita, jangan-jangan menghadapi hal yang miris ini, dan tentu kita akan bergurun kepada Ustadz Saifullah bagaimana cara mengatasinya. Tentu ini ada aspek hukum ya, selain tentu aspek ruhiyah yang harus dibenahi masing-masing individu dalam eh, rumah tangga itu, tapi juga ada hal-hal yang disebut dengan aspek hukum yang kita harus ketahui apa solusinya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan itulah saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk terus menggaungkan ya dakwah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemanfaatan dan juga saudara yang lain mendapat kemanfaatan dari dakwah ini. Baik, tafadhol masykura Ustaz Saifullah untuk memulai sebuah kajian tentang tema hukum yang insya Allah dengan aspek yang diangkat tentang fenomena KDRT dan bagaimana solusi hukumnya. Tafadhol masykur. Ya, terima kasih Ustadz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah bersama dengan tentunya dengan niat saling berbagi ilmu, saling belajar. Saya tidak menyampaikan sesuatu apapun, tapi saya mencoba memberikan sesuatu yang saya tahu sedikit, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini saya ingin menyapa dulu teman-teman. Ada Pak Ahmad. Pak Ahmad ini Ustadz Kholis ya. Bu Ana, Bunda Darmi, sehat Bunda Darmi. Terus Ibu Dewi, ini dari SOE NTT nih Ibu Dewi. Ibu Dia, Ibu Diana, Iya, dari Ibu, NTT ya. Masya Allah. Ibu Halo, kita Elviani, sehat, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Erni, Ibu Ima, Ibu Nadia Bandung, Ibu Nunu, Ibu Rina, Pak Suherman Bengkulu, Ibu Susi Depok, Ibu Teti, Mbak Ugil Bekasi, Mbak Yola, Mbak Zulfiah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan buat kita, buat keluarga kita, dan teman-teman kita yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah juga berikan kesehatan dan keberkahan hidupnya. Kita semua keberkahan hidup juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Baik, Allah. pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yakni fenomena KDRT dan bagaimana sih solusi hukumnya menghadapi fenomena KDRT tersebut. Tentu KDRT kita sama-sama mengetahui ya Bapak Ibu sekalian. KDRT itu sebuah singkatan dari kalimat kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, mengenai kekerasan dalam rumah tangga memang dalam undang-undang memang lebih terfokus kepada anak dan istri. Karena apa? Karena biasanya memang KDRT itu
dilakukan oleh seorang suami atau orang yang berkuasa di dalam rumah tangga kepada anak dan istrinya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya KDRT itu bisa dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya dalam kasus-kasus tertentu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana biasanya kajian-kajian kita akan memandang KDRT dari dua sisi. Yang pertama sisi hukum Islam dan kemudian dari sisi hukum positif, gitu kan? Kalau kita melihat dari kacamata hukum Islam tentunya, sebenarnya gimana sih hukum Islam itu memandang KDRT? Sekarang saya mau nanya, kira-kira nih, di Islam itu boleh nggak sih KDRT? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tidak boleh, terus kira-kira nih, kalau di Indonesia, kita mandang di Indonesia, KDRT kalau dari fenomena kasusnya lebih banyak dilakukan oleh orang Islam apa orang-orang non-Muslim? Orang Muslim atau non-Muslim? Muslim. Iya, kalau di Indonesia karena berpendudukan yang agamanya lebih banyak atau mayoritas Muslim, akhirnya KDRT lebih banyak juga dilakukan oleh oleh orang-orang Muslim. Itu kenapa? Karena ada ilmu agama yang belum sampai atau tidak sampai, atau kemudian ada nilai-nilai keislaman yang tidak dipakai, seperti misalkan nilai-nilai seseorang tuh harus sabar, itu tidak dipakai, gitu kan? Seseorang tuh harus tidak sering marah-marah, itu tidak dipakai, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam dalam agama Islam tentu kita ingat surat An-Nisa ayat 19 yang artinya dan bergaullah dengan mereka secara patut. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Nah, ini salah satu ayat kunci untuk bergaul, artinya untuk dipegang oleh pasangan suami istri. Jadi ketika seorang suami sudah menikah dengan seorang istri, gitu kan, maka dia diperintah untuk memperlakukan si istrinya itu menjadi istri yang patut, gitu. Tidak boleh kemudian menekan-nekan istrinya, memposisikan istrinya sebagai orang yang selalu berada di di inferior, sementara si suaminya merasa dirinya adalah superior, gitu kan? Dia sayalah teratas begitu. Alih-alih salah mengartikan sebuah teks keagamaan yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada beberapa masyarakat kita menjadikan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu atau seorang suami itu di atas para perempuan atau para istri. Nah, seolah-olah dari ayat tersebutlah si suami, saya berkuasa segalanya, kamu harus tunduk semuanya kepada saya. Padahal ketundukan itu ada batasnya. Batasnya apa? Selama perintah yang disampaikan oleh suami itu tidak
berakibat terhadap kemaksiatan kepada Allah, gitu kan, durhaka kepada Allah, maka memang si istri harus menjalankan perintah sang suami. Tapi kemudian ketika suami itu memerintahkan sesuatu yang dilarang dalam agama, dalam syariat, maka istri harus, bukan boleh tapi malah harus atau wajib untuk menolak perintah dari suami itu. Lalu pergaulan yang patut tadi disampaikan lagi, ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Rasulullah SAW. Jika kamu datang kepadaku, ini apa namanya? Ini apa namanya ya? Kalau misalkan ada seseorang mengadukan gitu kan, mengadukan di perihal KDRT ini, kalau dalam Islam kan biasanya ketika orang mendapatkan KDRT, dia akan mengadu nih, misalkan si istri dia mengadu ke orang tua kandungnya gitu atau mertuanya seperti itu, maka ketika orang mengadu ya dia akan menghakimi sesuai dengan apa yang dia ketahui seperti itu. Itu yang jalan-jalannya begitu kan. Ya Allah. Bentar, izin. Lalu kita kembali. Lantas kekerasan dalam rumah tangga ini dalam hukum Islam kan pasti tidak boleh. Sebagaimana pendapat para ulama juga mengatakan bahwa Imam Ghazali itu menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam tentang adab dan kasih sayang. Bahwa Imam Ghazali menganggap bahwa suami harus memperlakukan istri dengan penuh hormat dan tidak melakukan kekerasan. Itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian juga Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyarankan tindakan kekerasan itu harus dihindari dan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir setelah usaha mediasi dan nasihat gagal. Beliau menganjurkan agar suami berusaha menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baik dan lembut. Nah, kalau kita lihat pendapat Imam Syafi'i ini, kekerasan yang dimaksud justru adalah sebuah kekerasan yang menjadi efek dari apa yang dilakukan oleh si istri seperti itu. Jadi kalau misalkan istri melakukan sebuah kesalahan, maka si suami ini harus memberikan nasihat dengan lemah lembut. Jadi kalau misalkan istrinya tidak bisa dinasehati, nah maka kekerasan itu adalah langkah terakhir yang apa namanya yang diusahakan oleh si suami tadi untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Di Imam Malik pun demikian dalam kitab Al-Muwatta'nya, bahwasanya Imam Malik itu menggarisbawahi setiap nasihat itu pentingnya ada sesuatu yang lembut, adil dan lembut untuk istrinya dan anggota keluarganya. Bahkan dalam pendapat Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya, dia menolak sangat keras sebuah tindakan kepada anak atau istrinya, anak atau istri dan keluarga itu ya, kekerasan yang dapat mengakibatkan luka fisik seperti itu. Itu tiga imam mazhab pendapatnya yang tiga imam mazhab yang berpendapat bahwasanya semuanya ijma nih bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan dalam Islam.
Kalau di Imam Syafi'i kekerasan itu menjadi langkah terakhir gitu. Langkah terakhir apabila nasihat dari seorang suami tidak diindahkan sama sekali oleh istrinya seperti itu kan. Kemudian kalau Al-Muwatta justru kekerasan di Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya justru kekerasan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang suami apabila kekerasan itu mengakibatkan luka fisik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di media-media yang tersebar saat ini kita melihat ke belakangan ya, ada beberapa artis, ada beberapa YouTuber yang tidak usah kita sebut namanya di sini, kita hanya menyampaikan bahwasanya ada kekerasan yang dilakukan oleh suami itu. Bahkan ada juga yang artis penyanyi terkenal ketika itu pernah diseret-seret gitu kan oleh suaminya seperti itu. Lalu ada juga yang anaknya imbas dari berantem orang tuanya, anaknya terkena kekerasan fisik seperti itu. Nah, hal tersebutlah yang mestinya dihindari oleh kita semua. Lalu kita coba bergeser kepada KDRT dalam sisi hukum positif. Nah, kalau hukum positif itu yang namanya KDRT semuanya diatur. Diaturnya sama apa? Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tadi gitu kan. Terus yang terakhir ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, itu 3 undang-undang yang sangat berkaitan dengan dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu solusinya gimana nih kalau misalkan terjadi KDRT? Yang pertama, yang paling penting adalah kalau misalkan bisa diselesaikan internal, artinya di dalam rumah tangga itu, alhamdulillah itu lebih baik, karena kalau di Islam yang penting kan yang pertama mediasikan atau damaikan antara keduanya seperti itu. Kalau yang mendamaikan bisa antara orang internal, artinya misalkan orang tua gitu, supaya menjaga aib tidak keluar ke halayak ramai gitu, itu lebih baik. Cuman kalau misalkan mengancam nyawa, karena di Islam juga diajarkan untuk hifzun nafas gitu kan, untuk menjaga jiwa kita. Kalau kira-kira akan mengancam nyawa si istri atau anak atau misalkan suami mungkin di kasus-kasus tertentu, maka solusinya yang pertama ya melapor kepada pihak-pihak yang berwajib. Siapa pihak yang berwajib? Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada Komnas Perlindungan Anak atau KPAI. Di Indonesia ada 2 ya, ada Komnas Perlindungan Anak, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu, KPAI. Yang selanjutnya adalah melanjutkan proses dari laporan kepolisian seperti itu. Nah, kemudian ada juga, ini kalau saya lapor polisi terus bagaimana nih? Kita masih ketakutan karena masih di rumah itu, khawatir masih mendapatkan kekerasan. Bisa lapor kepada yang tadi, selain ada lembaga perlindungan anak, ada LPSK namanya, lembaga perlindungan saksi dan korban. Seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang tadi solusi itu harus dilakukan oleh korban KDRT.
jangan sampai korban KDRT menahan itu sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai kemudian bukti tersebut hilang gitu. Karena KDRT itu kan biasanya kalau yang udah sangat-sangat tidak apa ya, sangat tidak bisa ditolerir lah begitu, itu sudah mengakibatkan luka-luka lebam, kadang-kadang ada cacat di salah satu anggota tubuh, misalkan ada kelingkingnya patah, jemarinya patah gitu kan, itu kan termasuk sesuatu yang cacat mungkin ya. Nanti bisa ditanya tuh ke dokter Vicky. Kalau kelingking patah, jemari patah akibat apa namanya, akibat kekerasan itu apakah bisa termasuk dalam kategori cacat begitu? Nah, kemudian itu harus ditindaklanjuti kalau misalkan seperti itu. Nah, melaporkan ke pihak yang berwajib ini nanti kadang-kadang kita warga itu masih takut gitu ya. Nanti kalau lapor saya harus bayar atau enggak? Biasakan mungkin dari keluarga MKI dulu nih. Biasakan ketika kita melapor apapun ke kepolisian, baik membuat surat kehilangan segala macam itu, ya tidak usah membayar apapun, uang rokok, uang titipan apa kepada kepolisian, jangan, nggak usah bayar apapun. Bukan berarti kita pelit, tapi memang tidak boleh ada hal tersebut gitu kan. Kalau misalkan itu ternyata di kategori gratifikasi atau kategorisasinya riswah, kan gawat. Walaupun ngasihnya cuma 10.000, 20.000, kan itu menjadi gawat gitu. Nggak usah dibiasakan untuk memberi sesuatu. Pun misalkan ada apa namanya, hal-hal yang diharuskan membayar sesuatu oleh polisi, tapi tidak ada bukti kwitansi penerimaannya. Karena biasanya sekarang lembaga-lembaga pemerintahan itu ketika ada penarikan dana, maka kita disuruh mentransfer langsung ke rekening-rekening yang pendapatan negara seperti itu. Ada pendapatan negara non pajak seperti itu kan. Nah, itu langsung ditransfer ke sana begitu. Atau ada loket kas di lembaga tersebut ketika kita tidak bisa mentransfer. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, itu sekedar pemantik dari bahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing dari permasalahan-permasalahan KDRT yang terjadi. Mudah-mudahan bukan terjadi di keluarga kita, tapi kita sharing dari pengalaman apa namanya, permasalahan KDRT yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ustadz Khalis. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Nih, ini tadi sudah ada penjelasan ya. Ketika terjadi Maaf ya, KDRT, saya batuk. maka yang pertama harus kita lakukan ini kepada siapa? Kita harus mengadu dulu ya. Dan langkah pertama adalah kepada keluarga terdekat ya, orang tua ya, dan baik orang tua dari pihak pasangan kita ataupun dari keluarga kita, itu yang pertama kali harus kita lakukan. Jadi orang yang dituakan, orang yang kita hormati, orang yang dianggap bisa melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, berada lembaga-lembaga yang bisa memberikan advokasi ya, ya. Pertama tadi yang sudah disebutkan juga dari mulai KPAI, jadi kalau soal masalah anak ya, ada juga tadi soal selain KPAI itu juga ada siapa lagi Ustaz? Komnas Komnas PA ya, Komnas Perempuan dan Anak juga gitu kan. Sebenarnya ada lembaga-lembaga negara yang sudah disiapkan. Jangan-jangan mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu gimana cara melapornya, dan ini yang nanti insya Allah akan bisa langsung bisa japri ke Ustaz Saifullah kalau mungkin yang ingin dapat penjelasan lebih detail lagi ya tentang bagaimana cara pelaporannya. Dan kalau memang ada kekerasan secara fisik yang terlihat, tentu harus ada visum Ustaz ya. Ya, betul. Yang itu yang sebagai bukti. Jadi tidak hanya katanya ada kekerasan, tapi juga harus diserahin bukti ya. Ada juga yang kemudian memvideokan, ada CCTV ya, tapi tentu
Jangan sampai kemudian diumbar jadi sebuah persoalan publik dulu ya. Tapi ini Iya, kan harus jangan. diselesaikan secara internal, jangan sampai langsung tiba-tiba di-share, di-upload di media sosial gitu ya. Ini tentu bukan tindakan seorang muslim yang baik ya. Tentu ini harus diselesaikan lebih dulu, hanya sebagai bukti aja dulu. Dan tentu yang kita inginkan adalah sebuah islah, sebuah perbaikan dari kedua belah pihak, dan tentu bukan dengan cara diramaikan dulu di netizen gitu ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan tadi saya baca Ya, dari Bunda Dina sebelum Bunda Nadia ya. Bunda Dina sudah bertanya tentang ini saat kalau kekerasan dalam bentuk verbal nih kan dulu dipisum susah nih kalau verbal gitu ya. Sampai akhirnya si istri depresi dan kemudian mencoba untuk bunuh diri ya, itu bagaimana nih? Kemudian si suami mengajukan gugatan cerai jika istri tidak mendatangi sidang di PA, apakah proses eh, apa berjalan. lebih cepat karena istri dan ibunya sudah trauma dengan kejadian tersebut, demi untuk menjaga kesehatan mentalnya karena pihak suami pun juga pihak lawyer. Mohon eh, sarannya saja, nasihatnya. Ya, Jazakallah khairan. Ini dari Bunda ya, Dina. Silakan nanti kalau ada yang belum jelas bisa langsung kita ngobrol dengan Bunda Dina. Ada sudah di sini juga. ya, baik. Bunda Dina ya. Assalamualaikum Iya. Bunda Dina. Terkait kekerasan verbal itu sangat-sangat bisa dilaporkan ke polisian gitu. Asalkan kekerasan verbal itu kan tidak menyisakan bukti fisik ya. Karena itu kekerasan verbal itu mesti ada pembuktian. Karena KDRT ini kan kemudian akan menjadi pidana juga seperti itu. Oleh karena itu harus ada pembuktian yang cukup. Ada dua alat bukti yang cukup untuk kemudian membuat orang tersebut benar-benar dikatakan melakukan kekerasan verbal seperti itu kan. Itu kalau misalkan tujuannya yang pertama dilaporkan. Cuma biasanya yang saya alami kalau seorang istri mendapatkan KDRT berulang-ulang begitu kan di keluarga, biasanya mereka yang pertama dilakukan itu adalah menggugat cerai, betul ya? Biasanya justru menggugat cerai itu karena sudah trauma dengan apa yang dilakukan pasangannya. Pasangannya itu adalah orang yang hidup satu atap, bahkan bukan satu atap, satu kamar gitu. Dan dia khawatir ketika, pasti ada kekhawatiran nih seorang istri. Ketika seorang istri melaporkan ke polisi, kemudian dia khawatir malah gara-gara dilaporkan itu, perbuatan sang suami malah menjadi-jadi Ustadz Faris. Hmm. Jadi malah kemudian si istri ini kalau gitu udah pisah aja deh, takut saya gitu kan, sampai sebegitunya KDRT. Makanya dalam Islam juga kan disuruh berlaku lemah lembut seperti itu kan si seorang suami kepada istrinya, anaknya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tadi itu di pasal 1 katakan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Nah, tuh ada garis bawahnya. Terutama perempuan tuh. Yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik yang pertama. Terus penderitaan seksual. Yang ketiga penderitaan psikologis. Nah, kalau ngomongin penderitaan psikologis berarti kekerasan verbal tadi masuk ke dalam kategori perbuatan kesengsara yang menyebabkan kesengsaraan psikologis begitu. Jadi perbuatan verbal itu kekerasan verbal itu memang bisa dilaporkan juga, tapi memang harus ada bukti-buktinya. Bukti-buktinya biasanya saat ini tidak begitu sulit kita mencari bukti kekerasan verbal, karena si suami biasanya ketika dia menyampaikan sesuatu omongan secara verbal gitu kan, dasar lu gitu, pakai bahasa-bahasa kebun binatang atau apapun yang lebih kotor lagi, biasanya diulang lagi tuh lewat WhatsApp. Saat ini biasanya gitu ya. Dan itu kerap kali menjadi bukti saya di pengadilan juga, pengadilan agama.
kekerasan verbal yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya gitu, sampai si istrinya terganggu psikisnya, dan udah nggak kuat lagi untuk melanjutkan rumah tangganya gitu. Lalu yang kedua, pertanyaannya tadi kalau misalkan proses perceraian gitu ya Ustadz ya. Iya, Proses jadi perceraian. kasusnya malah si suami justru yang itu bukan menggugat cerai, ya, menceraikan gitu ya. Jadi sudah sudah melakukan kekerasan dalam bentuk verbal, bahkan ikut serta keluarga dari pihak suami. Terus dia menceraikan. Si istri tadinya mau bersikap sabar gitu, tidak mau mengganggu cerai. Tapi justru si suami yang kemudian menceraikan. Ini bagaimana solusinya yang terbaik, Ustaz? Oke. Kalau suami mau menceraikan istrinya, dia harus punya dalil sebenarnya. Di depan pengadilan, seorang suami yang menceraikan istrinya, dia harus punya dalil. Dalilnya harus kuat. Tidak boleh, saya udah bosen sama istrinya, nggak boleh juga gitu. Kalau memang ada kesalahan apapun, itu harus dibuktikan seperti itu. Tapi memang dari 100% dari 100 kasus misalkan, kalau perceraian sudah diajukan ke pengadilan agama, mungkin sekitar 80% itu dikabulkan seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya, dari ini suami sudah melakukan KDRT, terus dia juga yang mengajukan permohonan cerai talak ya ke pengadilan agama. Kalau si istri datang atau tidak begitu ya tadi ya pertanyaannya Ustaz. Iya. Jadi Iya. jika si istri tidak mendatangi sidang di pengadilan, apa prosesnya lebih cepat gitu. Misalkan si istri karena dia tidak mau lagi melihat si suaminya itu wajahnya aja mungkin udah enak gitu ya. Saya jadi gitu. Jadi dia tidak mau datang ke pengadilan. Nanti sebuah proses apakah lebih cepat atau memang harus dihadir, Ustaz? Ya. Ada dua tujuan. Yang pertama, kalau misalkan tujuannya pengen lebih cepat, bisa saja istri itu tidak hadir. 3 kali panggilan tidak hadir, maka kemudian putuslah verstek. Verstek itu putusan tanpa kehadiran pihak lawan gitu kan. Jadi bisa diputus tuh cerainya walaupun tidak ada pihak lawan. Misalkan si suami memohonkan cerai tapi istrinya tidak hadir, itu 3 kali panggilan tidak hadir bisa langsung putus verstek. Perceraiannya sudah langsung diputuskan. Namun ada negatifnya buat sang istri, karena ketika tidak hadir itu, maka kemungkinan sang istri itu tidak akan mendapatkan putusan mengenai hak asuh anak. Yang kedua, putusan mengenai nafkah mut'ah atau nafkah lampau juga seperti itu. Nah, atau itulah masalah itu. Atau juga mengenai gonogini. Nah, itu 3 hal tadi yang tidak akan didapatkan oleh si istri tadi. Kalau misalkan dia tidak datang, maka hak anak belum ada nih tadi katanya. Oke, hak anak kita lewatin, tapi ada nafkah lampau sama gonogini yang tidak akan didapatkan nih. Seperti itu. Siapa tahu selama 2 tahun menikah ada harta bersama berupa satu rumah begitu kan. Nah, itu kalau di pengadilan kalau istrinya hadir gitu atau dikuasakan ke lawyernya, maka gonogini itu bisa dimintakan gitu, disertakan dalam dalam putusan perkara perceraian tersebut. Begitu Ustaz Kholis. Nafkah itu bisa sampai berapa bulan, Ustaz? Tergantung idahnya, sampai idah ya? Iya, sampai idah. Jadi tetap istri punya hak untuk dapat nafkah selama idah dari mantan suaminya gitu ya, yang sudah menceraikannya. Itu yang
risikonya ketika tidak menghadiri sidang pengadilan agama ya. Setidaknya Iya, betul. mengutus Bahkan pengacara ya, bukan Ustaz ya. Iya, bahkan bukan cuma mut'ah gitu kan, tapi nafkah lampau juga masih tetap dapat, Ustaz Khalis. Ketika misalkan dalam perkara ini sudah setahun si istri ini Tidak ada nafkahnya. ditinggal begitu aja, tidak dikasih nafkah, nah itu bisa dihitung tuh untuk nafkah per bulannya berapa, itu bisa dimintakan seperti itu. Itu nafkah lampau bisa dimintakan juga dari pengadilan. Dan ketika suami mangkir itu gimana solusinya, Ustaz? Tidak Itu berarti kan dia melawan produk hukum. Seperti itu. Nah, orang yang mangkir terhadap keputusan pengadilan berarti dia melakukan perbuatan melawan hukum gitu kan. Nah, itu bisa dilaporkan lagi. Dilaporkannya ke apa? Ke kepolisian. Atau yang kedua bisa dilaporkan juga minta penyitaan aset misalkan. Ini yang sedang saya lakukan, menyita sebuah aset SPBU di Karangtengah di Lebak Bulus ya. Karena seseorang itu hutang tapi nggak bayar-bayar, padahal dia punya aset tuh. Hutangnya 15 miliar, tapi dia nggak bayar-bayar, katanya belum ada duit, padahal dia punya SPBU. Ya sudah, kita ajukan saja sita tuh. Sita terhadap SPBU-nya. Seperti itu, Hafiz. Baik ya, ada Bunda Nadia dari Bandung, silakan. Ya, silakan Bunda. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu penelantaran rumah tangga disebutkan juga merupakan KDRT ya. Itu lingkupnya sejauh mana dan bagaimana kaitannya dengan hukum Islam? Terima kasih, Ustadz. Oke. Sesama sarjana hukum silakan nih. Bunda Nadia, Ya. kita sama sarjana hukum, kita bersatu aja Bunda Nadia. Jadi begini, terkait penelantaran rumah tangga, kalau tadi di undang-undang di Undang-Undang 23 tahun 2004 itu kan selanjutnya setelah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga itu dan pemaksaan gitu kan, pemaksaan dengan ancaman dengan melakukan paksaan-paksaan gitu kan, atau perampasan kemerdekaan, itu semuanya masuk ke dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang dimaksud penelantaran dalam rumah tangga itu sejauh mana sih gitu kan? Nah kan gini, si suami itu memiliki kewajiban untuk menafkahkan anaknya, menafkahkan istrinya, melindungi anak dan istrinya, memberikan jaminan-jaminan terhadap anak istrinya. Dan ketika itu tidak tidak dilakukan oleh sang suami gitu kan, maka itu kalau dalam hukum positif itu kan masuk ke dalam ranah KDRT. Nah, tapi hal tersebut semua permasalahan jangan langsung kita pakai kacamata kuda, Bu Nadia. Kacamata kuda artinya gini, wah ini udah KDRT nih, kita lapor ke polisi. Jangan seperti itu. Karena hal kayak semacam penelantaran rumah tangga gitu kan, tidak semuanya polisi bisa memberikan solusi, tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh kepolisian seperti itu. Karena ketika masalahnya adalah penelantaran rumah tangga dan itu menjadi sebuah problematik internal, maka polisi akan menyampaikan lagi tuh pasti ke istri yang melaporkan. Lalu baiknya ibu gimana gitu, ibu maunya seperti apa gitu kan. Kalau si istri ini pengennya pisah, berarti ya itu akan menjadi ranahnya nanti pengadilan seperti itu. Pengadilan
pengadilan agama karena terkait penelantaran rumah tangga. Nah, itu menjadi alasan-alasan nanti menjadi dalam posita yang diajukan ke gugatan itu menjadi alasan ini loh dia telah menelantarkan kami selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Seperti itu Bu Nadia. Lebih kepada alasan saat nanti di pengadilan agama. Cuma kalau hal tersebut belum masuk ke dalam ranah-ranah pidana karena tidak ada bukti misalkan kekerasan fisiknya yang mengakibatkan luka-luka, kan itu seperti itu gitu ya. Kalau untuk penelantaran rumah tangga lebih kepada masalah domestik gitu, internal. Lalu dalam Islam seperti apa? Ya sudah jelas sekali bahwasanya suami yang menelantarkan anak istrinya ya memang tidak boleh begitu. Suami itu kan sudah punya kewajiban sendiri ketika qabil nikahaha wa tazwijaha bimahril madzkur halan, kan kayak gitu. Itu semua tanggung jawab si perempuan yang akan menjadi istrinya dan kemudian anak-anak yang lahir dari istrinya, begitu kan? Ataupun anak-anak bawaan dari istrinya, itu semuanya menjadi tanggung jawab si suami, seperti itu. Itu langsung tanggung jawabnya itu langsung ke transfer tuh. Ketika qabil nikahaha wa tazwijaha itu makanya kenapa kemudian dalam agama ketika menjabat tangan itu dikatakan arsy bergetar katanya kan, menjabat tangan ketika akad itu arsy bergetar. Ngeri sekali itu si suami itu, laki-laki yang menikah ketika mengucapkan itu, tanggung jawab kamu itu bukan satu sekarang, tanggung jawab kamu itu satu lagi tuh, perempuan yang kamu nikahi itu jadi tanggung jawab kamu tuh, kewajiban kamu untuk meluruskannya, kewajiban kamu untuk membawa dia kalau Islam ke dalam surga, seperti itu. Jangan sampai kebalikannya, justru kamu yang menelantarkan dia, justru kamu yang memberikan menyebabkan si perempuan itu menjadi seseorang yang jauh dari Allah. Nah, seperti itu. Ketika kebalikannya, maka semuanya tanggung jawab si suami. Makanya dalam Islam yang namanya penelantaran rumah tangga, kekerasan itu sangat tidak ditolerir sama sekali. Gitu Bu Nadia. Jadi lingkupnya soal lebih ke nafkah, lebih banyak ya ke soal nafkah saja ya. Iya, kalau penelantaran rumah tangga lebih banyak seperti masalah kewajiban dia sebagai seorang suami gitu, masalah nafkah, melindungi anak istrinya. Tidak nafkah aja, karena di rumah tangga juga kan seorang suami wajib melindungi anak istrinya, Ustaz ya. Seperti misalkan anak istrinya, misalkan istrinya digodain suami tetangga gitu, dia biasa aja gitu, nggak cemburu, nggak apa. Nah itu gawat itu, suami yang seperti itu gawat tuh. Kalau misalkan ada suami, itu. Kalau misalkan ada suami, istrinya digodain karena memang istrinya cantik gitu, dia malah seneng, wah berarti istri gue emang cantik gitu. Waduh gawat itu. Itu gawat. Bu Nadia, ada yang ingin disampaikan? Iya, boleh. Atau... Ini Ustadz, kan di ayat 2-nya dijelaskan penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Itu tuh gimana maksudnya Ustadz? Nah gini, kan gini, ini ayat 2 itu terkait dikaitkan dengan kalau di hukum positif ya, dikaitkan dengan hak asasi manusia seorang perempuan. Jadi si istri itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan itu memiliki hak asasi manusia untuk berkarya, untuk melakukan komunikasi sosial, untuk melakukan hal-hal yang selama tidak dilanggar oleh undang-undang, begitu kan? Nah, di situ misalkan si suami, kamu setelah nikah sama saya nggak boleh keluar dari rumah, begitu kan? Nah, itu maksudnya lebih ke sana. Ketika dia dilarang untuk keluar dari rumah dan si istrinya merasa, lah, dia terkekang, hak asasi manusianya sebagai perempuan itu
bukan cuma dibatasi, tapi memang sudah dikebiri gitu kan. Nggak boleh gitu. Nggak boleh kemana-mana. Di rumah aja masak, ngelayanin istri, rawat anak, udah gitu aja. Begitu. Nggak boleh keluar rumah. Sementara dia kalau dari sisi Islam adalah seorang istri yang harus tunduk kepada suaminya, seperti itu kan. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, kalau dari sisi hukum positif, hal tersebut tetap bisa disampaikan. Disampaikan, dilaporkan maksudnya, dilaporkan kepada pihak berwenang. Lalu, bagaimana Bang saya melaporkannya? Orang saya di dalam rumah gitu, nggak mungkin saya bisa ke kantor polisi gitu kan, melaporkan tersebut. Banyak cara. Sekarang ada pengaduan-pengaduan online. Pengaduan-pengaduan online yang bisa disampaikan gitu kan. Bahkan di kepolisian juga kan ada aduan online gitu. Bisa ke Komnas Perlindungan Komnas KPAI, bisa juga kalau terkait anaknya ada Komnas HAM juga seperti itu kan. Bisa laporkan ke sana. Itu dari sisi hukum positif. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi hukum Islam, kita mesti saya tidak mau mengeneralisir masalah tersebut ya Bunda Nadia. Saya khawatir nanti ada masalah-masalah gitu kalau saya mengeneralisir. Jadi kita coba bedah case by case gitu. Misalkan begini, seseorang seorang suami meminta istrinya untuk tidak keluar sama sekali dari rumah, dia hanya bekerja di rumah gitu kan, sebagai istri, sebagai ibu gitu, nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau istrinya ridho gitu, istrinya ridho dengan hal tersebut, ya monggo gitu kan. Jadi apa? Itu karena Jadi pahala. yang disuruh Jadi itu kan pahala ya. belum menyangkut kepada maksiat kepada Allah ya. Itu bukan hal yang menyangkut maksiat kepada Allah. Tapi kalau tidak ridho gitu kan. Nah, masalahnya tidak ridho nih. Ya, kalau tidak ridho ya harus melapor begitu. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang apa namanya harus diselesaikan dulu tuh di dalam rumah tangga. Jangan kemudian lapor juga sih. Dia ngobrol aja berdua, ngobrol. Ini kan dia cuma ngomong jangan keluar, jangan kemana-mana gitu. Ya udah diselesaikan dengan cara ngobrol dulu. Ngobrol, Bang, bagaimana caranya saya nggak bisa keluar? Saya kan seorang manusia. Saya harus ngobrol sama orang tua saya harus ngobrol dengan saudara-saudara saya harus ngobrol dengan apa namanya berkomunikasi dengan tetangga. Kan kita disuruh dalam Islam juga kita harus berkomunikasi dengan tetangga kita. Toh di Islam juga kita harus bermuamalah. Toh dalam Islam juga yang dalam pasar itu tidak semuanya kemudian laki-laki gitu kan. Seperti itu. Bermuamalah itu kan menjadi tuntunan dalam Islam juga. Masa sih yang seperti itu tidak dibolehkan seperti itu? Bagaimana Bang? Kan seperti itu. Kita bisa, istrinya itu bisa berkomunikasi dengan baik dulu kepada seorang suami. Ketika kemudian komunikasi berkali-kali tidak bisa menemui kata mufakat atau tidak ada win-win solution seperti itu kan, khawatir kejiwaan seseorang istri itu menjadi terganggu, maka ya sudah si istri itu melapor aja kepada saudaranya. Ini bagaimana nih? Keluarganya dulu, jangan langsung ke orang. Keluarganya dulu, bagaimana ini? Saya sudah nggak kuat. Kan kayak gitu. Selama masih kuat, saya yakin si istri itu akan fine-fine aja. Selama di rumahnya misalkan semua terpenuhi begitu. Nafkah-nafkah terpenuhi. Mau makan, mau minum, mau apa aja ada gitu. Ya itu biasanya masih kuat tuh. Tapi kalau misalkan sudah tidak boleh keluar, tapi di rumah tidak ada apa-apa, kan ribet juga tuh. Nah itu silahkan ngobrol dulu. Setelah ngobrol ke suami nggak bisa, ngobrol ke orang tua gitu, minta pendapatnya segala macam, baru lakukan proses-proses tadi supaya tidak apa namanya, tidak ada mafsadat yang akan timbul nantinya. Karena dalam prinsip kita juga kan
ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gitu kan. Iya. Menghindar dari sebuah mafsadat atau kebencanaan atau kemudorotan atau kebahayaan gitu, itu lebih utama daripada kita mengharapkan sebuah kebaikan gitu yang kita nggak tahu nih gitu. Seperti itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu Bunda Nadia. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Dan tadi melibatkan orang tua itu penting ya Ustaz ya, untuk ketika dari hati ke hati dengan pasangan kita tidak mencapai titik temu, baru melibatkan orang yang lebih tinggi ya secara kedudukan, secara sosial gitu ya, yaitu orang tua, untuk ikut memberikan satu wawasan baru gitu Ustaz ya. Ya, Begitu Ustaz ya. karena Langkah-langkah ya, dan mungkin pemahaman penting juga membangun mindset yang sama Ustaz ya. Soalnya dalam Islam kan perempuan pun diberikan ruang tadi hak asasi sebagai wanita, itu juga ada misalkan berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan Bunda Aisyah itu menjadi guru besarnya para sahabat Nabi ya. iya, Beliau itu jadi guru para sahabat Nabi, jadi guru besarnya, menyampaikan profesornya hadis. untuk dalam hal-hal Ya. sunnah. Itu para sahabat selalu bertanya kepada Bunda Aisyah radhiallahu anha untuk hal-hal Iya, yang bersifat pribadi. Itu kalau untuk lihat misalkan sirah, sejarah Islam begitu besar ya peran perempuan dalam hal pendidikan, kemudian juga sosial, bahkan ada yang wanita menjadi kepala pasar gitu saja. betul. Dan itu penting ya, artinya memang. Kemudian Bunda Zainab radhiallahu anha juga seorang pedagang ya. Dia apa namanya membuat anyaman-anyaman kalau nggak salah ya. Ini adalah istri Rasulullah SAW. Jadi mungkin harus lengkap pemahamannya. Mungkin sama-sama cari ngaji untuk bisa memahamkan pasangan kita tadi tentang bagaimana peran perempuan dalam Islam gitu saja. Mungkin Betul. begitu. Gimana, ada yang direspon Bunda Nadia sebelum Bunda Elvi udah ada ya? Iya, Bu Delvi. Selesai? Siap ya, udah mudah-mudahan diskusi ini menarik. Silakan Bunda Elvi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini Bunda soal Elvi rumah dari tangga Australia Pak ini. Ustadz. Oh, siap, Eh, Bunda. Gimana dengan kekerasan terhadap anak Pak Ustadz? Karena kadang-kadang saya lihat ya, bukannya sekali dua kali orang tua tuh kekerasan kepada anak bukan dengan tangan aja. Kadang-kadang mereka dengan memakai kayak kayu, ikat pinggang gitu. Apakah bisa ada apa undang-undangnya di Indonesia? Terus gimana dengan agama juga Pak Ustadz? Iya, Bunda Elvianti. eh di apa namanya? Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu juga masuk ke dalam kalau misalkan ada kekerasan terhadap anak, masuk juga terkait ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, dalam hukum positif anak tersebut juga sudah dilindungi sekali. Makanya ada di Indonesia itu ada dua lembaga. Yang satu KPAI yang dibentuk oleh negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang satu lagi Komnas PA. Itu waktu itu digawangi sama Kak Seto Mulyadi ya. Waktu itu digawangi oleh Kak Seto Mulyadi. Nah, terkait kekerasan terhadap anak ini, orang tua yang melihat itu tidak boleh mendiamkan sebenarnya. Tidak boleh mendiamkan. Jadi misalkan si suami menghukum anak dengan amat keras gitu kan, sampai membuat jejak-jejak luka di tubuh anaknya seperti itu. Nah, ketika perlakuan tersebut si istri itu yang melihat nih pertama kali ya harus berusaha mengubahnya, harus berusaha melarangnya dengan apa? Pertama kan dengan tangannya, ya kan? Kalau dikira nggak mungkin nih, nggak kuat,
ya dengan ucapannya. Habis itu terakhir ya doanya. Tapi setelah itu jangan kemudian diam. Ketika tangan nggak bisa, artinya nggak bisa ngelawan, bukan ngelawan ya, melindungi anak dari hukuman suami begitu. Omongan nggak bisa, terakhir doa jangan selesai di situ, tapi harus mencari perlindungan lain. Ya tadi obrolin sama keluarga inti dulu, keluarga inti satu sudah tadi kan Mas suami. Yang kemudian keluarga inti di ring kedua siapa? Ayah dan ibu kandung gitu. Kalau misalkan orang tua kandung itu masih memungkinkan untuk diajak mengobrol gitu, berbicara, kita ke ring kedua tadi. Cuman kalau tidak bisa, karena bisa jadi orang tuanya itu sudah pikun gitu, udah Alzheimer, udah tidak mungkin berkata-kata dengan bijak begitu kan, ila azalil umur gitu kan misalkan. Nah kita bisa coba minta pendapat ke keluarga di selanjutnya yang kita percaya, supaya hal tersebut juga tidak terlalu melebar dulu gitu kan. Nah setelah itu, setelah ada pandangan, barulah kita melapor ke lembaga-lembaga terkait untuk kemudian bisa menyelamatkan jiwa si anak tadi, Bunda, yang mendapatkan kekerasan dari ayahnya misalkan. Begitu juga ketika kekerasan terhadap anak ini dilakukan oleh istrinya begitu. Maka si suami lah yang seharusnya ya, si suami itu ya bisa dong melarang istrinya, karena suami kan lebih kuat biasanya, lebih superior biasanya gitu kan. Dalam hal ini suami tidak boleh iya aja, diam-diam aja gitu. Itu dalam terkait undang-undang kita gitu, peraturan di negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Sekali lagi, di Islam tidak mentolerir kekerasan, yang namanya kekerasan itu tidak ditolerir sama sekali, apalagi terhadap keluarga, anak istri kita, seperti itu. Seperti itu, Bunda. Ini Pak Ustadz, kalau anaknya udah kekerasan, misalnya kan si ayah yang melakukan kekerasan, sementara kan si ibu ini nggak berdaya. Terus itu kejadiannya sering dan sering. Apakah si anak berhak melaporkan si ayahnya ke polisi? Dalam undang-undang kita itu ada nggak Ya. Pak Ustadz? Karena kan kasihan juga dengan anaknya, dengan jiwanya, dengan ya kalau tubuh ya sakit lah gitu ya. Kan pengaruh dengan kejiwaannya Pak Ustadz gitu loh. Kalau lama-lama kan bisa nggak gitu dilaporkan ke polisi gitu loh. Ya, kalau misalkan anaknya masih di bawah umur, Bu, maka itu berarti kan belum cukup hukum. Apa yang dilakukan anak tersebut? Dia melapor ke Ombudsman Anak, kalau yang swasta atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada yang kemudian bisa mewakili dia, mendampingi dia untuk melapor ke kepolisian seperti itu. Jika anak-anaknya masih di bawah umur. Jadi ada dua lembaga yang atau lembaga bantuan hukum, atau ngobrol sama pengacara juga bisa seperti itu kan. Tapi kan si pengacara ini tidak bisa mendapat kuasa dari anak kecil itu karena dia belum cakap hukum. Nanti kalau Mental ya Ustadz. Mute set. oh ya, sempat mati ya. Iya, tiba-tiba out. Ya, akan tadi kalau misalkan anak tersebut yang di bawah umurnya masih belum cukup umur, Bunda, maka memang lewat lembaga-lembaga, misalkan KPAI atau Komnas Perlindungan Anak, gitu. Seperti itu, Bunda. Dan tetangga masih bisa ikut melaporkan, bisa jadi saja.
Oh ya, tentang kalau tetangga bisa, cuma kan begini. Ini pelajaran buat kita semua ya. Tetangga bisa melaporkan apapun gitu kan. Tapi ketika misalkan tetangga itu misalkan cuma mendengar nangis-nangis nih ya, nangis-nangis aja. Terus langsung, waduh, ini lagi menyangkakan gitu. Menyangkakan, ini jangan-jangan lagi dipukulin. Ayo kita lapor ke polisi begitu. Nah, si orang tuanya ini bisa lapor balik. iya, Bisa lapor balik. Lapor baliknya apa? Fitnah. Ngeri tuh. Hati-hati makanya kalau tetangga mau melaporkan itu harus benar-benar tahu buktinya, melihat gitu ada misalkan lebam-lebam di sekujur tubuh di belakang misalkan. Cuma kalau misalkan tiba-tiba tetangga begini ngelihat anak kecil main, terus kakinya lebam gitu, tiba-tiba tanya, saya juga nggak tahu nih anak sekarang kenapa pinter-pinter ngomong quote unquote berbohong gitu kan. Merekayasa cerita gitu. Terus anak itu ngomong, iya tadi habis dipukulin begitu misalkan kakinya, padahal sebenarnya dia habis jatuh misalkan di mana gitu. Ujuk-ujuk si tangga tadi gara-gara dikasih apa namanya, dikasih cerita sama si anak tadi gitu, langsung laporin, dilapor balik itu Bunda. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk melaporkan sesuatu kejadian pidana itu kita harus hati-hati, jangan sampai itu menjadi apa namanya, Kebalik ya. serangan balik ke kita gitu kan. Itu hati-hati. Iya. Itu yang namanya Berarti kita harus ngerti dengan undang-undang juga ya Pak Ustadz, biar nggak terjadi salah paham seperti itu ya. ya undang-undangnya ya kita harus ngerti juga benar. Cuma yang pasti gini, ketika kita ingin membantu seseorang, kita harus mengetahui dengan betul apa yang terjadi dengan orang tersebut, Bunda. Iya. Jangan sampai baru dapat informasi satu gitu kita langsung menyimpulkan. Nah itu yang gawat gitu. Iya. Kalau dulu misalkan anak nakal jarinya dipukul pakai mistar itu biasa saja dulu ya. Ya. Itu salah satu pendidikan seorang ayah misalkan terhadap anaknya, juga ada cara-cara yang mungkin sekarang tidak berlaku kayak gitu, dianggapnya sebagai kekerasan gitu ya. Perubahan zaman beda saja. Padahal Masya kalau Allah. di hadis kan disuruh dipukul kalau tidak sholat gitu ya. Pukulnya Iya, tentunya dengan cara-cara tertentu gitu, bukan menyakiti sampai luka, sampai apa iya, gitu kan. iya. Tiba-tiba tetangga Iya. lihat dianggapnya ada kekerasan, itu salah juga ya. Padahal ini sedang Nah, mempraktekkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. itu dia. Itu yang saya maksud. Ketika ada kejadian seperti itu harus benar-benar dikoordinasikan dulu tuh. Tahu betul gitu, jangan sampai salah gitu. Baik. Tadi Bu Zulfia mau nanya ya, Bu Zulfa apa ya? Bu Zulfia, tadi sudah reset, Iya, Ustaz. silakan. Terima kasih. Jazakallah, Ustaz. Ya, eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba suaranya agak Agak keras Bu iya, Zulfia, suaranya kurang. Halo. Halo. Ya, ya. Halo Halo. ya. Halo, Ustaz. Ya, Iya, silakan. iya. Afwan, ini tentang adik saya kandung itu laki-laki ya. Eh, beberapa tahun yang lalu itu digugat sama istrinya. Ya. Insya Allah sudah sekarang 7 tahun. Bunda kamu sangat suaranya kecil sekali ya. Kecil sekali ini. Jadi tidak terdengaran Bu Zulfia. Apa yang atau mungkin Bu Zulfia bisa chat juga boleh. Mungkin Bisa ketik aku mungkin Bu baca. Zul. Ya. Ini Karena tidak suaranya terdengar. tidak kecil, tidak Udah, terdengar. halo, udah itu. Udah. Nah, suara yang belakangnya malah lebih jelas tuh. Halo. Ini Ya, halo. Iya. Halo. Ya, halo. Ya. Jadi ini tentang adik saya kandung itu
laki-laki nih, Ustaz. Halo, Iya, halo. halo, Adiknya laki-laki. ya. Itu uh, kelahiran 77. Itu qadarullah kisaran 1 tahun yang lalu itu digugat cerai sama istrinya Sisi di Sulawesi waktu itu ya. Udah Oh, balik di Jawa udah iya, di Surabaya. Ya, udah punya istri lagi. iya. Pertanyaan saya, tapi selama di bulan ini adik saya bertanggung jawab selalu ini dalam hal finansial ya. Nah, dan komunikasi masih nyambung dengan mantan istrinya. Tapi kalau udah punya istri lagi setelah digugat. Nah, pertanyaan saya, ini kalau misalnya kan kebetulan masa peninggalan orang tua itu yang mengurus kakak saya yang pertama ya. Kita 4 bersaudara. Nah itu gimana? Mau pencerahannya tentang pembagian ini mantan istrinya. Tentang bagian apa, Bu? Jadi kalau misalnya ini kan pembagian ini bagi Gonogini? Iya betul gonogininya. Gonogini Karena sama mantan istrinya gitu. iya betul. Oke, baik. Ya. Anaknya dua laki-laki. Sudah Oh, menangkap, gitu. Ustaz? Saya nggak kedengaran sama saya kalau dulu saya. Oh ya, jadi Bu Zul, saya coba ulangi pertanyaannya, tapi nanti coba dikoreksi ya kalau misalkan salah. Takutnya saya juga agak apa namanya kurang nangkep, tapi coba saya ulangi ya. Begini, jadi ada seorang laki-laki menikah gitu ya sama perempuan, kemudian dia digugat cerai sama istrinya gitu kan? Betul ya, digugat cerai sama istrinya. Apa namanya? Kemudian si mantan suaminya ini sudah menikah lagi gitu ya? Halo? Ya, terus? Baik. Ya, begitu ya. Mantan suaminya ini sudah menikah lagi, tapi meskipun sudah menikah lagi, dia tetap memberikan nafkah buat anak-anaknya, begitu kan? Betul. Iya. Lalu pertanyaannya gimana nih untuk gonogini begitu ya? Betul. Ya. Jadi begini Bu, gonogini itu adalah harta bersama. Harta bersama yang mana? Tadi ini ada harta peninggalan dari orang tuanya si suami itu ya. Ya oke, gitu. Pokoknya gini Bu, intinya kalau gonogini itu adalah sebuah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan. Misalkan dia nikah dari tahun 2015 sampai 2023, maka yang jadi harta gonogini adalah harta yang didapatkan, yang dihasilkan ketika dalam masa perkawinan dari 2015 sampai 2023. Misalkan dari 2015 sampai 2023 itu ada mobil, rumah, itu diputus misalnya diputus untuk suami dengan harta warisan. Harta warisan itu bukan harta gini yang didapatkan dalam usaha perkawinan seperti itu, karena itu kan harta pemberian gitu dari ini sebenarnya. Seperti itu, betul. Soalnya agak kecil juga, tapi mudah-mudahan bisa di lain waktu bisa apa namanya WhatsApp atau apa gitu ya Ustadz ya. Iya, mungkin berjelas bisa nanti bisa langsung jawab Ibu Zulfia ya. Dan juga berhubung waktu sudah Iya. hampir jam 7 gitu ya.
kita tutup dulu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Ustadz izin menyampaikan sebuah semacam arahan pada kita semua gitu. Boleh sedikit? Silakan Ustaz. Sebagai closing statement. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penutup kajian kita pagi ini bahwa saya ingin menyampaikan kita dalam berkegiatan sehari-hari itu semuanya itu punya irisan dengan kasus-kasus hukum, kasus-kasus pidana. Baik misalkan teman-teman yang menjadi broker misalkan, atau menjual sesuatu yang barangnya dari mana begitu, itu semuanya ada kasus-kasus pidana di sana. Hati-hati dan hati-hati sekali lagi. Dan mau juga misalkan syirkah atau perjanjian kerjasama dengan seseorang, nah itu juga harus hati-hati semuanya. Karena sekali lagi kalau untuk proses hukum itu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, keluarga kita semua yang ada di sini tidak merasakan proses-proses hukum pidana ataupun perdata yang amat menjelimet sebenarnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Seperti misalkan yang sekarang saya sedang sedang saya dampingi gitu. Ada seorang broker penjualan tanah, ada seorang bilang tolong dijualkan tanahnya, tapi surat saya hilang, tolong dong begitu. Akhirnya dibantuin lah untuk bikin surat hilangnya, surat hilang sertifikatnya. Kemudian ternyata itu bukan tanah dia. Dia bilang ternyata bukan tanah dia, dan akhirnya si orang yang menjual tadi malah masuk penjara. Itu yang saya alami kemarin dampingi seorang perempuan, ibu perempuan punya anak, anaknya ada 5 orang, anak yang keempat umurnya 1 tahun 4 bulan, yang kelima bungsu anaknya umur 5 bulan. Dia harus dipisahkan itu karena klien saya ditahan. Saya debat sama polisi waktu itu agak keras gitu, karena ini ada jiwa nih. Ini 5 bulan kalau dipisahkan dari ibunya yang padahal dia masih menyusu gitu, bukan susu formula, ini nggak bisa. Dan ini di hari kedua anaknya sudah panas-panas. Ini saya tetap mereka tidak bisa, walaupun saya sudah memberikan kasus-kasus yang bahwasanya ketika ada hal tersebut anaknya bisa dibawa ikut serta gitu ya Ustaz, tapi tetap mereka tidak mau. Nah itulah proses hukum di negara kita. Ada hal-hal yang masalah keadilan masih menjadi hal yang patut kita seriusi. Karena ketika misalkan belakangan ini kita ngelihat ada orang yang memelihara landak dihukum 5 tahun, tapi ada yang dihukum yang satu lagi cuma 2 tahun, padahal korupsinya 2 tahun atau 3 tahun, padahal korupsinya triliunan seperti itu. Yang korupsi landak, yang memelihara landak seperti ini, dendanya dendanya lagi. Saya berdoa dan saya harap semuanya kita yang ada di tindak dan melihat